Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berjudul Vanguard. Film ini dibintangi oleh Jackie Chan, menceritakan tentang sebuah perusahaan keamanan swasta internasional yang bernama Vanguard. Vanguard disewa oleh klien yang memiliki permasalahan dengan komplotan teroris Brother of Revenge. Bahkan hampir-hampir membahayakan anak dari klien yang menyewa. Selain itu di film ini banyak sekali aksi kejar-kejaran serta tembak-menembak. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama memperlihatkan ada dua orang penjahat yang sedang sama-sama mengintai di perayaan Imlek di kota London. Berganti ada dua orang pemuda yang sedang mengeluarkan kado di mobil. Mereka bernama Lei dan Kai Xuan. Kemudian di tempat yang lain dua orang penjahat sebelumnya ternyata sedang mengintai sepasang suami istri yang bernama pasangan Qin. Mereka terlihat sedang dikawal oleh beberapa bodyguard. Qin saat itu sedang melakukan video call dengan anaknya yang bernama Farida. Dalam percakapan mereka ternyata Farida sedang berada di Afrika. Selain itu, Farida terlihat tidak akur dengan ibu tirinya karena ia langsung mematikan handphone. Kemudian, tiba-tiba Qin dan istri langsung diserang oleh dua penjahat tersebut. Satu persatu bodyguard mereka dapat dihabisi dengan mudah. Dua penjaga tersebut adalah anggota dari perusahaan keamanan swasta internasional bernama Vanguard. Kabar mengenai klien mereka diserang telah sampai kepada markas pusat Vanguard. Pemimpin Vanguard yang bernama Tang langsung mengutus anggotanya yang berada di sekitar tempat kejadian tersebut. Ternyata Lei dan Kai Xuan adalah seorang anggota Vanguard, sehingga mereka pun ditugaskan menyelamatkan Qin dan istrinya. Setelah itu Qin dan istri diculik dan dibawa ke sebuah restoran. Sesampainya di tempat tersebut, Qin langsung diinterogasi mengenai di mana lokasi uang ayah Omar. Para penjahat tersebut adalah bawahan dari ayah Omar. Qin pernah membocorkan lokasi keberadaan Omar kepada Amerika, sehingga ia menjadi buronan oleh komplotan tersebut. Tangan kanan ayah Omar yang bernama Bruto langsung mengancam akan menembak istrinya. Di sisi lain, Lei dan Kai Xuan telah sampai ke tempat Qin berada. Tetapi mereka tidak membawa senjata apapun. Penjaga yang berada di depan restoran tersebut langsung bisa dilumpuhkan dengan mudah. Kemudian, sebelum memasuki restoran, Kai Xuan membawa cabai di tangannya. Lei bertugas untuk mengalihkan para penjaga di depan, sehingga Kai Xuan dapat masuk. Kemudian, Lei melakukan gertakan dan melumpuhkan lawannya. Lei berhasil mengambil pistol dari lawannya. Tembak-menembak pun berlangsung. Kai Xuan membawa istri Qin, sedangkan Lei bertugas menyelamatkan Qin. Tetapi saat itu Lei dihadang oleh lawannya, membuat ia harus sedikit melakukan perlawanan kembali. Saat ia berhasil membawa Qin, lencana Vanguard miliknya malah terjatuh dan tertinggal. Lawan pun membawa lencana milik Lei, sehingga mengetahui yang menyerang mereka hanyalah para bodyguard. Lalu scene memperlihatkan Kai Xuan yang melarikan diri lewat dapur. Pertarungan mereka pun berlangsung. Bahkan para penjahat tersebut ada yang sampai tangannya dimasukkan ke dalam minyak panas. Tak lama pertarungan tersebut dimenangkan oleh Kai Xuan. Lei dan Qin melarikan diri lewat lantai atas. Itu membuat mereka harus melompat dari ruangan tersebut. Lei melompat sambil menjadikan dirinya sebagai tumpuan. Karena Broto harus mendapatkan Qin hidup-hidup, ia pun tidak menembak mati meskipun ada kesempatan untuk menembaknya. Tak lama kemudian, anggota Vanguard yang bernama Mia menyusul mereka dengan membawa limusin. Sesampainya di markas Vanguard, Qin menjelaskan kepada Tang mengenai siapa yang sedang mengejarnya. Qin pernah memiliki hubungan bisnis dengan ayah Omar yang bernama Mashim. Mashim memaksa Qin untuk membeli senjata pemusnah massal atau Mashim akan membunuh Qin dan keluarganya.
Lalu Kin melaporkan Maxim ke polisi London dan membuat Maxim diserang oleh operasi militer yang membuat ia tewas. Tetapi putra tertuanya yang bernama Omar selamat dari operasi militer tersebut. Dan Kin menyebutkan jika Omar tidak mendapatkan dirinya, mereka pasti akan menculik anaknya yang berada di Afrika. Kin pun meminta Tang untuk segera membawa anaknya yang berada di Afrika. Kemudian scene berganti, Broto melaporkan segala kejadian kepada Omar, termasuk orang-orang yang menyerangnya berasal dari Vanguard. Ternyata benar mendengar hal tersebut, Omar langsung menyuruh Broto untuk menculik anaknya yang berada di Afrika agar Kin nantinya keluar dari sarangnya. Kemudian tim Vanguard pun tiba di Afrika. Mereka melihat latar belakang Farida yang memiliki kesibukan sehari-harinya menjadi seorang aktivis binatang langka dan sering melawan para pemburu liar melalui sosial medianya. Di sisi lain, Broto bekerja sama dengan pemburu liar yang memiliki dendam tersendiri kepada Farida. Tak lama kemudian, Vanguard berhasil menemukan Farida yang sedang bermain dengan 2 ekor singa. Lei langsung memberitahu bahwa mereka itu adalah utusan ayahnya yang akan menyelamatkannya. Di saat yang bersamaan, kawanan Broto dan komplotan pun hadir dengan persenjataan lengkap. Mereka langsung menembak dengan membabi buta, membuat para singa pun berlari ketakutan dan membuat fotografer Farida tertembak di pahanya. Lei langsung menyelamatkan Farida saat itu. Pertarungan jarak dekat pun berlangsung. Farida berniat menembak penjahat menggunakan senapan bius. Tetapi tembakan tersebut salah sasaran kepada Lei. Tang menyuruh Lei dan Farida melarikan diri terlebih dahulu menggunakan mobil milik Farida. Sedangkan Kaiksuan menyelamatkan fotografer dan memasukkannya ke dalam mobil. Tetapi sialnya, Kaiksian malah tertembak di bahunya. Saat-saat terakhir Tang dan musuh saling mengunci satu sama lain, singa milik Farida menyerang mereka. Tang disarankan untuk pura-pura mati agar tidak diserangnya. Dan itu pun berhasil sehingga singa malah menyerang sang penjahat. Farida dan Lei berhasil melarikan diri karena mobil miliknya sangat canggih bisa berubah menjadi mobil amfibi. Akibat tembakan bius tadi membuat Lei tidak sadarkan diri. Kemudian Tang menyuruh Kaiksuan untuk pergi ke rumah sakit dengan sang fotografer. Mia dan Tang pergi untuk menyusul Farida dan Lei yang berada di hutan belantara yang mengharuskan mereka berjalan kaki untuk menyusulnya. Kemudian scene berganti, ternyata Farida memiliki rumah pohon di tengah hutan. Keesokan harinya saat mereka terbangun, ternyata Broto dan komplotan berhasil menemukan mereka. Tang pun mengetahui info tersebut. Karena terus berkomunikasi dengan operator yang berada di markas Vanguard, mereka berempat langsung menaiki mobil dan melarikan diri dan masuk ke dalam sungai. Tetapi sayangnya Broto dan komplotan sudah mengetahui hal tersebut, sehingga mereka terkepung di sungai yang airnya cukup deras. Lalu pertarungan di sungai pun berlangsung. Farida dipisahkan oleh musuh ke perahu milik musuh. Dengan sigapnya Mia pun berpindah dan menghajar para komplotan tersebut. Karena arus yang sangat deras, perahu mereka pun satu sama lain berpisah. Lei yang berada di perahu Farida bersama Broto dihantam kepalanya dan membuatnya tidak sadarkan diri. Di sisi lain, Mia yang terbawa arus hampir terjatuh ke air terjun, tetapi Tang dengan membawa speedboat berhasil menyelamatkannya. Pada misi ini, Vanguard gagal membawa Farida, bahkan Lei yang tidak sadarkan diri pun diculik. Kembali ke markas Vanguard, pihak Omar menghubungi mereka dan meminta untuk menyerahkan Qin yang nantinya akan ditukarkan dengan Farida. Karena Vanguard memiliki slogan tidak akan meninggalkan anggotanya, itu membuat Tang mengerahkan semua pasukan terbaik yang ia miliki. Anggota Vanguard kebanyakan adalah mantan pasukan elit militer, sehingga mereka memiliki kemampuan di atas rata-rata. Keberadaan komplotan Omar berada di sebuah kota yang bernama Jiadebala, yang memiliki jumlah penduduk 50.000 jiwa, 2.000 diantaranya pejuang Omar.
Melihat keadaan tersebut, Tang meminta anggotanya untuk mempersiapkan intel yang terbaik untuk mencari celah agar dapat masuk ke tempat persembunyian Omar. Sesampainya di Jiadebala, Tang bertemu dengan Abati, seorang koki yang sering mengantarkan hidangannya ke markas Omar. Tang menawari Abati untuk membantu, dan nantinya Tang akan memberikan kehidupan yang layak untuknya. Sehingga Abati bertugas menyelundupkan salah satu anggota Vanguard masuk ke dalam benteng markas Omar. Abati pun menjelaskan bahwa rute untuk kabur dari markas Omar sangatlah sulit. Tapi Tang hanya menganggap bahwa kami punya rencana, tapi kami butuh bantuanmu. Selanjutnya para Vanguard diantarkan ke rumah anaknya. Di rumah tersebut operasi untuk mengawasi pergerakan Omar. Mereka menggunakan robot lebah dan merpati untuk menjadi kamera pengawas. Robot tersebut terkoneksi dengan markas pusat. Kemudian robot lebah tersebut menemukan tempat ditawannya Farida dan Lei. Terlihat mereka sedang berbincang satu sama lain, membicarakan hal-hal yang ringan. Tidak lama kemudian anak buah Broto membawa Lei seorang diri. Ternyata Lei akan direkrut oleh mereka karena melihat skill bertarung yang dimilikinya di atas rata-rata. Tetapi saat itu Lei menolaknya dan malah menaiki mereka. Itu membuat Broto kesal dan membuat Lei dipasang rompi dengan penuh bom. Mengetahui hal tersebut, tim pun dibagi menjadi dua. Kaiksian yang bertugas menyelamatkan Lei dan Tang bertugas untuk melakukan negosiasi dengan Omar. Di dini hari, para tim Vanguard pun mulai melakukan operasi untuk menyusup ke markas Omar. Bahkan ada yang melewati gorong-gorong. Keesokan harinya diawali Abati yang mulai masuk sambil membawa Mia yang menyamar menjadi salah satu pelayan. Lalu terlihat Tang dan Qin mulai memasuki markas Omar. Di sisi lain, tim Kaiksian mulai memasuki benteng pertahanan dan mulai dalam posnya masing-masing. Saat pertukaran berlangsung, Qin memberikan seluruh berkas aset yang pernah dimiliki oleh Mashim. Qin mengungkapkan bahwa seluruh asetnya telah diubah menjadi emas dan disimpan di suatu tempat yang aman. Mendengar hal tersebut membuat Omar kesal dan langsung menyuruh bawahannya untuk memenggal kepala Farida. Tetapi di saat yang bersamaan, Tang telah mempersiapkan dengan matang. Salah satunya ia mempersiapkan sniper yang bersembunyi di atas pohon. Sniper tersebut langsung menembak Al-Gojo yang hendak memenggal kepala Farida dan langsung membidik dada Omar. Tang memberikan gertakan kepada Omar untuk memerintahkan seluruh bawahannya untuk membuang semua senjata yang dipegang dan menyerahkan Farida. Tetapi saat itu bawahan Omar berhasil menjatuhkan sniper yang berada di atas pohon, sehingga pertarungan pun berlangsung. Mia yang menyamar menjadi pelayan mulai membantu Tang dalam pertarungan. Di sisi lain, pergerakan Kaiksian dimulai dalam penyelamatan Lei. Lei yang dipasangi bom dan berdiri di atas ranjau itu membuat Kaiksian memutar otak untuk menyelamatkan. Lei bersikeras menyuruh Kaiksian untuk pergi meninggalkannya, karena kemungkinan ia untuk selamat sangatlah kecil. Tetapi Kaiksian tidak menyerah untuk menyelamatkannya. Ia mulai menyemprot bagian bom di badannya sehingga waktunya berhenti, lalu memasangkan bom di lantai. Dalam hitungan 3 mereka melompat dan Kaiksian memasang tameng. Lalu bom yang telah dipasang di lantai menjadi lubang ketika semuanya meledak. Kedua tim pun berhasil melarikan diri menggunakan mobil yang telah dipersiapkan oleh Abati. Ketika di perjalanan, mereka langsung dihadapkan oleh pasukan Omar. Baku tembak pun tak terhindarkan. Bahkan di sini, Kaiksian tertimpa oleh reruntuhan bangunan yang membuatnya tidak sadarkan diri.
Para vanguard pun mulai terdesak karena pasukan Omar yang banyak saat itu. Itu membuat Qin membuat keputusan untuk menyerahkan diri agar vanguard dan Farida dapat melarikan diri. Usaha Qin pun berhasil. Tang dan para vanguard mulai melarikan diri melewati bangunan-bangunan yang ada di hadapannya. Kemudian scene berganti. Qin saat itu ditawan dan diinterogasi mengenai lokasi emas milik Ma Xim. Omar bertujuan menggunakan uang itu untuk membeli senjata pemusnah massal dalam rangka balas dendam atas kematian ayahnya. Di sisi lain, para vanguard mendapat informasi pula karena Qin sebetulnya telah dipasang sebuah alat penyadap di tubuhnya. Tapi hal itu diketahui oleh musuh. Kemudian Tang dan Ti mulai berangkat ke Dubai. Ia bertemu dengan polisi setempat dan meminta beberapa informasi. Tang mendapatkan informasi bahwa bawahan Omar akan melakukan transaksi dan memastikan keamanan lokasi transaksi. Dalam persiapan transaksi, bawahan Omar akan bertemu di sebuah kolam renang. Para vanguard pun mulai mencari informasi mengenai orang tersebut. Ternyata orang tersebut sangat sering main perempuan. Timbullah ide dari Caixian untuk menjadikan Mia seorang model guna mendekati dan dapat menghack ponsel mereka. Di kolam renang, Caixian dan Mia mulai melakukan aksinya. Kemudian salah satu dari mereka berhasil tergoda dan didapatkanlah ponsel miliknya. Dan saat itu juga penyadapan pun berlangsung. Kemudian scene berganti. Omar beserta komplotannya telah tiba di Dubai. Pihak penjual senjata menginginkan transaksi dengan uang cash dengan nominal transaksi 200 juta dolar. Berkat penyadapan yang sebelumnya, itu sangat membantu tim vanguard dan polisi setempat untuk mengawasi pergerakan Omar dan komplotan. Kemudian sampailah komplotan tersebut di sebuah garasi mobil yang di dalamnya ada sebuah mobil yang bahannya dari emas. Bahkan satu mobilnya seharga 100 juta dolar lebih. Transaksi pun berhasil. Omar mendapatkan apa yang dia inginkan, yakni senjata pemusnah massal yang dapat dikendalikan dari jauh. Di markas, polisi setempat juga bekerja sama dengan SWAT dalam misi tersebut, karena target Omar adalah petinggi militer Amerika yang berada di Dubai pula. Tak lama kemudian, SWAT pun bergerak dan mengepung komplotan Omar dan penjual senjata tersebut. Itu membuat Omar buru-buru mengaktifkan senjata pemusnah massal miliknya. Lalu komplotan Omar berhasil kabur menggunakan mobil emas. Sayangnya hanya penjual senjata yang kala itu berhasil ditangkap. Mobil emas yang telah dilapisi cat foil tersebut digunakan oleh Lei dan Farida untuk menyelamatkan Qin yang masih diculik. Di sisi lain, para tentara Amerika melakukan tembakan bertahan. Tapi beberapa pesawat mereka berhasil dihancurkan. Kemudian scene berganti, memperlihatkan Tang dan tim vanguard mulai mengejar komplotan Omar. Mia yang saat itu menggunakan motor berhasil melumpuhkan pria botak. Kejar-kejaran pun berlangsung. Salah satu tim vanguard dengan menggunakan roket berhasil mengganggu laju mobil salah satu komplotan. Lalu mobil yang dikendarai oleh Omar malah masuk ke sebuah mall. Tang dan Lei pun mulai menyusul mereka. Saat itu Lei berhasil mengejar dan bertarung dengan tangan kanan Omar. Di sisi lain, Tang melakukan pertarungan dengan Omar, yang dimana pertarungan tersebut dimenangkan oleh Tang karena Omar berhasil dijatuhkan ke dalam akuarium besar yang isinya ada beberapa hiu. Kemudian SWAT pun datang dan mulai menahan para komplotan Omar dan misi pun berhasil. Tamat.